Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku. Ketemu lagi sama si Gundul. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Baik-baik aja. Semoga semuanya baik-baik aja dan nggak ada kendala apapun. Hari ini tanggal 18 Maret tahun 2020 atau hari Rabu. Dan kemarin aku sempat baca komenan dan ada permintaan dari salah satu teman-teman yang katanya, "Bang, tolong dong buatin video bocoran tentang EPS topik." Mungkin sebagian teman-teman ada yang udah ngalamin tahun kemarin dan kurang beruntung, jadi mungkin udah tahu ya bagaimana sih proses buat ujian EPS topik dalam CBT ini. Tapi mungkin ada juga yang teman-teman baru ngikutin tahun ini dan masih khawatir lah istilahnya, gimana sih nanti CBT itu ujiannya, dan pokoknya banyak lah pasti pertanyaan. Karena aku juga terus terang kemarin sebelum melalui proses itu sama kayak teman-teman semua, dan gambarannya belum ada yang jelas. Oke, kalau gitu gini, sebelumnya juga aku kemarin baca kabar dari halaman ini ya, BNP, bahwa ujian tahun ini bakal ada penundaan sementara karena adanya virus ini ya. Ya itu sih sebenarnya ada plus dan ada minusnya. Untuk minusnya mungkin bagi sebagian teman-teman yang udah nggak sabar buat ujian terpaksa harus ditunda gitu ya, dan kadang itu juga bisa merubah mood, jadi aduh padahal aku udah siap gitu kan, tapi harus ditunda ya, gimana ya kan ya. Anggap aja itu adalah tenggang waktu buat teman-teman lebih mempersiapkan diri lagi. Nah, buat plusnya itu mungkin buat teman-teman yang mungkin belum siap gitu, belum siap buat ngadepin ujian, dan akhirnya teman-teman dikasih waktu buat belajar lebih lagi, buat belajar lebih fokus lagi gitu, lebih banyak lagi dari kosakata, terus dari mungkin listening, karena ada sebagian orang juga yang mungkin di pengisian soal baca itu atau reading mungkin udah good lah ya, udah bagus gitu, tapi untuk di listening mungkin masih kurang. Nah, di situ teman-teman masih bisa buat belajar untuk listening. Pokoknya sering-sering aja denger, karena waktu aku juga sama kayak gitu. Aku dulu lemah banget di listening, tapi nyatanya alhamdulillah pas di ujian, pas selesai gitu ya. Ya emang kita nggak tahu waktu pas ujian itu kita salah di mana, nomor berapa, itu kita nggak akan tahu. Tapi kita tahu setelah dapat sertifikat EPS topiknya. Untuk reading bener berapa, untuk listening bener berapa, dan ternyata aku listening nggak ada yang salah. Padahal waktu di ujian itu aku nabaknya mungkin ada salah satu dari reading, ada salah satu juga dari listening. Ternyata yang salah itu hanya di readingnya. Jadi ada 2 soal yang aku salah. Kalau di listening semuanya aman. Nah, untuk gambarannya sebenarnya aku juga nggak bisa ngasih gambaran ya, karena setiap soal itu juga beda-beda. Dan waktu itu kebetulan aku dapat jadwal itu terakhir di antara teman-temanku se-Seulina itu, se-LPK itu, aku terakhir. Jadi udah di penghujung bulan Juli waktu itu. Dan bener-bener banyak kabar yang masuk gitu ya, dari yang gampang katanya, ada lagi masuk itu susah katanya, aduh aku gini 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 gini. Dan itu membuat kita tentunya jadi semakin was-was. Yang tadinya tenang-tenang gitu kan, jadinya was-was gitu karena dengar banyak berita yang ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Jadinya kita nggak fokus gitu. Dan menurut aku, saran aku buat teman-teman semua, teman-teman fokus aja sama belajarnya, fokus aja sama persiapannya buat ngadepin ujian.
Gak apa-apa kita ambil referensi dari teman-teman yang udah ujian, gak apa-apa, itu bagus. Karena biasanya soal-soal itu tuh cuman diputar-putar aja gitu biasanya. Karena apa ya, lumayan banyak kan 3000 soal itu. Jadi kemungkinan teman-teman itu bakalan soalnya bakalan sama yang lain, tapi mungkin jawabannya akan dibedain gitu loh. Kalau yang ini jawabannya di A, teman-teman di C atau di B gitu kan. Atau di nomor 1 atau nomor 2, karena itu pakainya biasanya 1, 2, 3, 4 biasanya. Nah, untuk prosesnya kalau aku pribadi kayak gini waktu tahun kemarin. Jadi pertama teman-teman otomatis ke sana, ke Ciracas. Kalau masih di Ciracas, soalnya aku juga belum terlalu update ya. Terus biasanya ada 4 sesi, sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Waktu itu aku sesi 3 kalau nggak salah. Nah, sesi 1 dan sama 2 itu masih sebelum zuhur. Jadi jam 8 sampai mungkin jam 11 gitu ya. Nah, itu 2 sesi. Nah, setelah zuhur juga 2 sesi. Jadi dari jam 1 kalau nggak salah sampai jam 4. Ya, sampai jam 4 selesai. Nah, itu sesi-sesinya. Nah, kemarin itu sempat juga ada isu kalau sesi 1 itu gampang, sesi 2 itu susah, sesi 3 itu gampang, sesi 4 susah. Sebenarnya menurut aku gini, kalau masalah sesi itu kayaknya nggak terlalu inilah ya, karena juga apa sih, nggak terlalu bener gitu beritanya itu hanya kebenaran aja gitu kan, dapat soalnya yang panjang-panjang terus jawabannya yang panjang-panjang atau gimana. Pokoknya teman-teman fokus aja sama hafalannya, fokus aja sama apa sih, rangkuman materinya, biar teman-teman nggak kebawa kabar-kabar yang simpang siur akhirnya buat konsentrasi buyar. Karena percuma teman-teman punya hafalan kosakata banyak tapi nggak fokus. Nah, itu justru yang membahayakan. Jadi balik lagi, pas persiapan aku ke sana itu pertama kita disuruh baris, kita disuruh kumpul setiap sesinya. Kalau seumpamanya sesi teman-teman itu pagi, berarti jam setengah 8 mungkin ya, atau setengah jam sebelum dimulai itu biasanya kita disuruh kumpul dulu di depan ruangan atau di depan gedungnya itu. Kita suruh baris, terus kita suruh maju antri. Nah, setelah antri itu kita nanti dikasih kayak name tag gitu. Terus habis itu kita verifikasi data, biasanya pakai jempol. Nah, pastiin jempol teman-teman itu semua kering, jangan sampai basah karena bisa jadi error system. Dan itu terjadi beberapa teman aku yang sempat ini katanya sempat nggak kedetek ininya. Jadi nggak ada datanya, nggak keluar. Karena kan pas verifikasi data kan kita nginin jempol kan atau jari mana gitu lah. Teman-teman ingetin semua itu yang mana, dan pastiin tangannya kering, jangan sampai basah. Nah, setelah itu kita baru kalau udah aman kita kan nanti juga suruh bawa KTP sama kartu ujian. Nah, kartu ujian sama KTP ini jangan sampai ketinggalan, pastiin semuanya aman sebelum berangkat ke lokasi. Teman-teman pastiin dulu, terus bawa itu dua, KTP sama kartu ujian. Nah, itu jangan sampai tertinggal. Dan selebihnya selain itu dua, teman-teman nggak boleh bawa. Ya, teman-teman boleh bawa tas, tapi tasnya nanti pasti nggak bisa dibawa ke ruangan. Nah, terus juga untuk handphone tolong dijaga baik-baik, terus apa segala macem lah. Setelah kita udah dapet izin untuk masuk ke ruangan, biasanya setelah verifikasi aman, kita masuk ke ruangan. Dan sebelum masuk ke ruangan, kalau teman-teman pengen ke toilet lah dulu. Jadi jangan sampai nanti di dalam itu menahan rasa yang gak nyaman, itu pasti berpengaruh juga sama fokusnya gitu ya. Terus setelah sampai di dalam, jangan sampai teman-teman berisik atau buat kegaduhan, atau teman-teman pas ujian tengok kanan tengok kiri. Nah, itu pasti bakalan fatal gitu. Jadi ikutin aja arahan instruktur sana dan patuhi benar-benar, terus fokus, jangan lupa berdoa dalam hati.
terus berdoa, terus minta kemudahan. Insya Allah nanti dikasih soalnya yang mudah-mudah, karena aku juga kemarin sempat begitu. Jadi dalam ke apa ya, keadaan seperti itu kita banyak-banyak berdoa di dalam hati. Kemarin aku sempat khawatir atau nervous ya, tapi bukan dalam ruangan ujian, justru di saat mau verifikasi data, karena aku takut pas mau masuk itu ada terkendala, entah itu nggak kedetek dari ininya atau data-datanya ada yang salah gitu apa segala macam. Nah justru aku was-wasnya di situ, karena sebelumnya udah ada temanku yang kayak gitu, akhirnya dia down dan hilang fokus, akhirnya ya gitu hasilnya kurang memuaskan. Jadi buat teman-teman semua, fokus dan jangan sampai hilang fokus ya. Nah terus sudah sampai dalam, biasanya kita nanti disuruh cek iPhone apa segala macem. Terus di situ tuh kayak satu ruangan tuh ada mungkin ada 30 komputer ya. Nah itu ditutup pakai dinding kaca gitu. Ya hampir samalah kayak warnet gitu ya. Tapi kalau warnet dia tutup semua. Nah ini cuman komputernya aja. Nah setelah itu kita mulai pengecekan. Nah, pastiin semuanya baik-baik aja. Pastiin juga kalian masukin apa kayak nomor ujiannya bener apa segala macam. Nah kalau seumpamanya emang ada kendala, kalian nggak perlu teriak-teriak, kalian cukup angkat tangan aja yang tinggi gitu ya, angkat tangan yang tinggi biar pengawasnya lihat. Nah nanti pengawasnya akan datang. Nah terus masuk ke intinya, untuk bocoran soal PS Topik. Aku nggak bisa ngasih apa ya, nggak bisa ngasih patokan rata kalau EPS Topik itu gampang kok, gampang banget. Tapi emang bener, kalau yang aku rasain dan teman-teman aku yang udah itu tuh sebenarnya gampang. EPS Topik itu gampang. Yang susah apa? Yang susah itu kita mengatur fokus sama kita menghilangkan rasa nervous itu. Nah itu kalian latih dari sekarang kalau bisa. Jadi jangan sampai kita bawaannya tegang terus, ya pokoknya banyak lah pemikiran-pemikiran. Udah tenang aja, kalau udah sampai dalam tenang. Terus kita ingat-ingat lagi. Nah saran aku sebelum kita berangkat ke lokasi ujian, baca-baca aja dulu kosakata, baca dulu. Kalau seumpamanya emang udah pusing jangan dipaksain, nanti malah justru nggak baik. Jadi sebelum, kalau bisa tuh katanya habis sholat subuh, nah itu bagus juga, baca aja, nggak perlu dihafal, baca aja. Oh ini artinya ini, jadi nggak perlu teman-teman hafalin gitu, sampai ini sampai kepala pusing. Nanti ujung-ujungnya pas di lokasi justru teman-teman malah ya nggak fokus, malahan bawaannya tegang, deg-degan apa segala macam. Nah itu yang buat gagal itu. Jadi tenang aja, udah ikutin alurnya dan berdoa tentunya. Kalau untuk ujiannya mungkin aku kemarin kasih contoh aja kali ya, kasih contoh buat soal-soal apa aja yang aku dapat kemarin. Aku kemarin dapat soalnya alhamdulillah banget, semuanya, hampir semuanya gampang. Dan kemarin aku dapat nilai 190. Ya masih sebenarnya targetnya tuh full gitu ya, cuman udah dikasih 190 itu udah alhamdulillah banget. Karena emang kemarin tuh sempat was-was dan ini ujian pertamaku, jangan sampai gagal gitu kan. Jadi aku mikirnya emang targetku 200, tapi kalau seumpamanya pun enggak, yang penting di atas 185 aku udah tenang gitu. Dan alhamdulillah aku dikasih 190. Soal yang kemarin aku dapet itu bener-bener gampang banget. Terus di reading juga nggak terlalu panjang gitu jawabannya. Terus ini teman-teman semua, jadi di saat ngisi itu semua, teman-teman jangan sampai lewatin gitu untuk reading ya, karena untuk reading kan kita bisa ulang lagi selagi waktu masih ada. Jadi teman-teman klik aja dulu jawaban yang menurut teman-teman, oh ini jawabannya.
walaupun belum pasti gitu ya. Teman-teman klik aja dulu. Nah, ini jawabannya nomor 1, jawabannya nomor 2. Nomor 2, kalau umpamanya teman-teman ragu, yang penting teman-teman klik aja dulu, jangan sampai kosong. Nah, nanti kalau umpamanya udah beres semua 20 soal, nah teman-teman ulangin dari nomor 1 lagi sampai nomor 20. Pastiin semuanya yang ini, semuanya. Nah, biasanya sih kalau teman-teman fokus ya, ngisinya nggak akan lama kok. Karena pertanyaannya itu bener-bener gampang dan jawabannya itu nggak ada yang mirip-mirip. Jawabannya itu semuanya jauh-jauh. Jadi pastiin, udah pasti jawabannya itu yang satu tuh, yang bener tuh cuma satu gitu. Jawaban dari soal itu tuh yang bener itu udah pasti cuma satu adanya. Jadi kalau di LPK biasanya ada yang mirip-mirip, jadi kita bingung antara dua gitu kan. Kalau di ujian kemarin yang pengalaman aku itu nggak ada kayak gitu. Jadi ya aku yakin sih teman-teman pasti bisa lah. Pasti bisa, apalagi teman-teman yang serius belajarnya, teman-teman yang benar-benar kuat gitu tekadnya, insya Allah pasti bisa. Kalau untuk listening sendiri aku kemarin dapat gambar banyak. Ada gambar pohon, gambar anggur, terus gambar apa lagi ya, pokoknya banyak gambar kemarin itu. Tapi juga teman-teman harus jeli, jadi jangan sampai teman-teman salah pengertian atau salah penafsiran, karena kan di situ biasanya ada kayak contoh anggur ya. Nah, anggur itu ada 3 piring. Nah, teman-teman itu disuruh ngisi apa pertanyaannya. Apakah ada berapa piring ataukah ada berapa tangkai. Jangan sampai teman-teman itu salah gitu ya. Nah, makanya itu balik lagi teman-teman harus fokus. Terus kalau untuk listening sendiri biasanya kita itu karena kurang fokus, jadi salah penafsiran juga atau salah juga pendengaran. Nah, itu juga sering terjadi. Sebenarnya untuk listening itu ada rumusnya sih, tapi aku yakin juga di setiap LPK itu pasti ngasih tahu lah apa rumusnya. Kayak di ODI pertanyaannya berarti itu menanyakan keterangan tempat, terus ONJ keterangan waktu. Kalau seumpamanya pertanyaannya tentang waktu, pasti jawabannya juga di situ ada waktunya. Kayak nanya sigan, pasti ada jawabannya sigan juga. Biasanya kayak gitu. Kita diajarin kayak gitu sih, dan alhamdulillah itu sangat membantu gitu. Dan buat teman-teman juga tetap stay fokus, tetap semangat, jangan sampai kendor, jangan sampai kalah sama isu segala macem. Kalau ada masukan teman-teman bisa ambil masukannya, tapi kalau yang buat teman-teman gelisah, sebaiknya teman-teman jangan terlalu dipikirkan, biarkan saja, biarkan mengalir. Oke. Untuk soalnya bagaimana Kak? Apakah semuanya materi dari bab? Kebetulan aku kemarin nggak terlalu banyak soal yang keluar dari bab. Jadi kayak yang berkaitan gitu, atau yang persamaan, atau pandetma, lawan kata, semuanya emang kita harus tahu lah, seenggaknya tahu. Jangan sampai nggak tahu sama sekali. Makanya kan ada referensi juga, karena kemarin juga pas tahun kemarin itu aku ada yang teman-teman aku sama justru soalnya gitu ya, dan sama persis malah. Jadi lumayan lah bisa membantu kita, siapa tahu kita juga dapat sama soalnya kayak yang teman-teman kita dapat gitu. Tapi juga jangan sampai berpatokan gitu, karena kemungkinan hanya satu soal yang sama. Terus untuk listening gimana? Kalau untuk listening, kalau menurut aku asal teman-teman fokus, insya Allah bisa. Karena listeningnya itu benar-benar jauh menurut aku sama pelajaran yang, aku nggak tahu sih kalau pelajaran di LPK lainnya, tapi kalau di LPK Seulina itu benar-benar jauh banget. Karena apa ya? Ya mungkin adalah sebagian yang soalnya tuh memang panjang gitu, dan ada mungkin yang kita asing, tapi insya Allah semuanya gampang di listeningnya. Asal satu lagi, tabungan kosakata kita lumayan dan memadai. Nah itu. Terus bagaimana caranya? Ya tentunya teman-teman terus belajar. Kalau masih ada waktu terus belajar. Jangan sampai bosan. Udah bosan
mentang-mentang materinya diulang lagi, jangan menyepelekan seperti itu, karena itu benar-benar bahaya banget. Karena biasanya kita udah ngapalin nih yang susah-susah gitu, justru yang gampang-gampang malah lupa. Nah, itu kadang kita terlena sama yang wah, kita udah yang susah aja kita bisa, apalagi yang mudah gitu. Belum tentu, karena biasanya hal yang nggak kita pikirkan itu justru malah keluar di ujian. Dan itu juga adalah beberapa teman yang kejadian kayak gitu, sampai akhirnya pas waktu nyampe di asrama dia cerita, aduh aku nyesel kenapa yang gampang malah aku nggak bisa. Dan terus terang aku juga sama, aku juga pernah punya penyesalan kayak gitu, karena yang dua salah ini aku yakin sebenarnya yang gampang, karena ya itu tadi kita sepelekan, padahal justru ya sayang lah yang susah, yang mudah, yang gampang gitu justru kita salah gitu kan. Jadi itulah pesan dari aku buat teman-teman semua yang mau ngadepin ujian. Dan persiapkan diri, persiapkan fisik juga, karena jangan sampai pas kita ujian badan kita drop. Ya bukan karena apa aja ya, karena banyak begadang gitu. Nah, hindarilah begadang, karena begadang juga itu benar-benar nggak bagus buat kesehatan, karena membuat lemah juga sistem imun kita. Nah, kalau udah sistem imun kita lemah, penyakit gampang banget buat masuk gitu. Jadi buat teman-teman semua, jagalah kesehatan. Cuman beberapa bulan lagi kok, kalau teman-teman udah lulus semuanya dengan badan yang sehat, wah enak banget. Nanti tinggal MCU juga tenang. Kalau semuanya udah lulus semua, terus juga ya, sehat itu bener-bener mahal. Jadi teman-teman jagalah kesehatan. Untuk masalah virus, jangan terlalu dipikirkan, tapi juga jangan disepelekan, karena kita nggak tahu, mungkin badan kita terlihat sehat, nggak taunya penyakit bisa masuk. Jadi jangan juga terlalu dibuat stres, tapi jangan juga dibuat remeh gitu kan. Kita waspada itu perlu banget. Jadi kita jaga-jaga aja. Kalau seumpamanya ada anjuran dari pemerintahan setempat atau apa, kita ikutin aja kalau itu demi kebaikan kita, toh nggak ngerugiin gitu kan. Kita suruh jaga-jaga, dan itu juga kewajiban kita, tanggung jawab kita pada diri kita sendiri gitu ya. Mungkin itu aja ya, karena udah kepanjangan sepertinya aku berbicara. Dan buat teman-teman yang udah ujian, selamat. Tapi yang belum, tetap semangat. Semoga tahun ini bisa lulus, terus bisa melewati prosesnya dengan lancar gitu ya. Karena perjalanan teman-teman itu masih panjang banget. Kalau baru di EPS topik ini, perjalanan teman-teman itu masih sangat panjang. Jadi tetap semangat sampai akhir, jangan sampai kendor ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.